Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Sri Andriani, SPD, MSc, selaku dosen pengampu pelajaran pendidikan kewarganegaraan, serta teman-teman sekelas IT angkatan 2020 yang kami banggakan. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang bertema konstitusi di Indonesia. Baiklah, hasil diskusi kami akan disampaikan oleh anggota-anggota kelompok kami. Untuk anggota dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dion Robiulanan dengan ujung NIM 5018. Konsep dasar konstitusi, istilah dalam bahasa Inggris yaitu constitution yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia undang-undang dasar. Konstitusi dalam arti luasnya yaitu suatu peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dimana mengatur secara mengikat cara bagaimana pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Konstitusi yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 karena sudah mempunyai makna yang lebih luas, tidak hanya sekedar undang-undang dasar. Setiap undang-undang dasar yang digunakan sebagai konstitusi harus memuat yaitu satu organisasi negara, yaitu pembagian kekuasaan antara badan-badan organisasi di Indonesia, misalnya badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu mencakup prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang ketiga yaitu memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang keempat yaitu memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Amandemen berasal dari bahasa Inggris yang artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan UU. Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap, menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan dan kenegaraan yang demokratis. Perubahan atau amandemen UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada sidang umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen atas UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Yang pertama 19 Oktober 1999, yang kedua 18 Agustus 2000, yang ketiga 10 November 2001, yang keempat 10 Agustus 2002. Dengan amandemen tersebut, maka konstitusi negara Indonesia UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun jumlah nomor pasal tetap yaitu 37, tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Perkenalkan, nama saya Gilang Putra Bintang dengan ujung NIM 5002. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau disingkat BPK RI adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang 1. Menetapkan kode etik pemeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. 2. Menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk atas nama BPK. Hai, saya Haidar Abdul. Seperti negara demokrasi lainnya, Indonesia memiliki lembaga legislatif yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Lembaga legislatif atau bisa disebut sebagai parlemen, anggotanya dipilih setiap 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat Indonesia. Anggota MPR saat ini terdiri dari 711 orang, yang terdiri dari 575 orang anggota DPR dan juga 136 anggota DPD. Lembaga legislatif di Indonesia memiliki wewenang untuk mengubah, menghapus, juga membuat undang-undang, termasuk undang-undang dasar. Mereka juga lah yang merancang anggaran negara atau APBN. Mereka juga memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi jalannya lembaga pemerintahan yang lainnya, termasuk juga mengawasi lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden yang lebih jauh akan dipaparkan oleh Juni. Perkenalkan, nama saya Junianto dengan NIM 0507 1182 0250 07. Sebelum saya menjelaskan presiden dan wakil presiden, saya akan menunjukkan bagan konstitusi UUD 1945. Ini dia. Di sini saya mendapatkan tugas menjelaskan tentang presiden dan wakil presiden.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, adapun kekuasaan dan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, membuat undang-undang bersama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah, Pasal 5 Ayat 2. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Pasal 10. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, Pasal 11. Yang kelima, memberi gelar, tanda jasa, dan lain sebagainya sebagai tanda kehormatan, Pasal 15. Yang keenam, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, Pasal 16. Yang ketujuh, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, Pasal 9. Perkenalkan, nama saya Nova Namadani dengan ujung NIM 5001. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bagian konstitusi di bidang kehakiman. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keberagaman dalam menerapkan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Yang terakhir, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Perkenalkan, nama saya Sandi Farmanto dengan ujung NIM 5011. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan pemateri yaitu urgensi konstitusi. Urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Maka, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Adapun fungsi konstitusi yang pertama itu, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yang artinya landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas yaitu meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undang lainnya, dan konvensi. Perkenalkan, nama saya Syarif Brento dengan NIM 0507 1182 025004. Saya akan menjelaskan presentasi yang dibacakan oleh saudara Sandi sebelumnya. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. 3. Konstitusi berfungsi yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rakyat dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.